Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan satu-satunya yang berhak dipuji dan disyukuri. Allah sang pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya, yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, yang maha abadi tanpa perubahan. Inilah inti tauhid, ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita pegang dengan teguh kapanpun dan apapun konsekuensinya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi tercinta, Nabi terkasih, Nabi tersayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, yang dengan risalahnya telah mampu membawa umatnya menuju pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang soleh, kekasih penguasa yang maha perkasa, pembawa berita peringatan dan berita gembira, mata air keteladanan bagi seluruh umat manusia. Begitu juga dengan keluarga dan sahabatnya yang dimuliakan Allah. Demikian juga dengan kita yang hadir di Masjid Agung pada Jumat kali ini. Semoga kita semua menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Di tengah dunia yang sedang tunggang langgang ini, rasa-rasanya menjaga keimanan, menjaga keislaman, menjaga keihsanan adalah sesuatu perkara yang sangat-sangat sulit sekali. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam dua al-khutbah, khatib berwasiat kepada jamaah, mari senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indahnya bekal, sekuat-kuatnya bekal, sebaik-baiknya bekal, berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, khatib membaca surah Al-Hisya ayat 18 di dalam muqaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini sering kita dengar sang imam ketika memimpin salat. Ayat ini sering kita dengar ketika khatib menyampaikan khutbah, ketika penceramah menyampaikan nasihat. Minimal ada dua tekanan pada ayat itu yang harus kita jadikan ibrah. Ada dua tekanan yang menjadi pelajaran buat kita pada ayat itu. Yang pertama tentang iman, yang kedua tentang takwa. Biasanya Allah setelah mengatakan iman itu dibarengi dengan wa'amilus solihah. Setelah iman disambung dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula misalnya. Atau wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat. Tetapi pada ayat ini Allah setelah bicara iman bicara takwa. Tidak disebut amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus solihat. Habis iman bicara takwa, bukan amal soleh. Ala ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Minimal menjadi pelajaran buat kita ada dua tekanan. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Di dalam kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad liyaumil Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Di dalam Al-Munabbihat itu terdapat 3 poin dalam kitab itu. Yang pertama tentang hadis, yang kedua tentang athar, dan yang ketiga tentang hikmah. Kita ambil 2 saja, hadis dan athar. Yang pertama bicara tentang iman. Suatu hari Nabi Muhammad SAW selesai salat subuh, beliau jalan pagi. Nabi Muhammad jalan pagi dalam rangka menyapa sahabat. Beliau bertemu dengan sahabat berkata, "Kaifa asbahtum?" Nabi berjumpa dengan sahabat jalan pagi, beliau bertanya, "Kaifa asbahtum?" Apa kabar kalian pagi ini? Qalu, mereka berkata, sahabat menjawab, ya Rasulullah, asbahna mu'minina billah. Ya Rasulullah, pagi ini kami beriman kepada Allah. Rasulullah menanya kabar, sahabat jawaban iman. Bahkan sahabat dijawab iman. Karena sahabat getipu selera daripada Nabi Muhammad ketika bertanya. Jadi jawabannya selera sesuai dengan maunya yang bertanya. Kata Nabi, apa kabar kalian pagi ini? Sahabat jawab, kami pagi ini ya Rasulullah beriman kepada Allah. Tidak cukup sampai di situ. Rasulullah meminta klarifikasi. Kalau memang kalian beriman kepada Allah, Nabi tanya lagi. Wa ma alamatu imanikum. Kalau memang kalian beriman kepada Allah, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda keimanan kalian? Ini menjadi pelajaran buat kita mengevaluasi diri. Adakah kita termasuk orang beriman? Ini tanda-tandanya. Tanda-tanda orang beriman. Apa tanda-tanda iman kalian? Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, nasbiru alal bala'i. Kami bersabar atas bala. Besar atau kecil musibah yang kita alami, sabar. Maka orang yang sabar ketika menghadapi musibah, ini tanda orang beriman. Dulu masa kita kecil, waktu saat tanya tamo merintih-rintih meratapi, hantar terima musibah kita tanya tamo. Gejak nek tanya, gejak mak tanya, getanyang, bagaimana kamu lagi hana imankah? Maka kalimat lagi hana imankah menunjukkan bahwa tangisan kita, jeritan kita
seolah-olah tidak sanggup menerima cobaan yang Allah berikan. Ketika tidak sabar menghadapi bala, maka kita tidak tergolong orang beriman. Maka orang beriman sekecil dan sebesar apapun musibah yang kita alami, urut dada, sabar, ini kategori orang tanda beriman. Ibnul Qayyim Al-Zaujiyah ditanya, "Ya Ibnul Qayyim, di bumi manakah tempat kita tinggal yang tidak dikunjungi oleh musibah?" Kira-kira apa tinggal yang bektrok musibah, yang tidak akan dijemput oleh yang namanya bala? Di mana bumi tempat kita tinggal yang musibah nggak datang? Ibnul Qayyim menjawab, lan yajidha. Tidak ada. Tidak ada tempat yang kita tinggal di muka bumi ini yang tidak dijemput oleh musibah. Illa idza qad dakhala al-jannah. Kecuali jika sungguh telah masuk dalam syurga. Menyukai tamang dalam syurga nyan baru hanali musibah. Tetapi selama kita masih tinggal di dunia ini, masih menghembuskan nafas di dunia, musibah tetap datang. Maka orang yang sabar, urut dada, sabar atas ujian kecil atau besar yang diberikan Allah kepada kita. Nasbiru alal balai. Yang kedua kata sahabat, tanda orang beriman adalah nashkuru ala rakhai, bersyukur atas segala kelapangan, bersyukur atas segala kemudahan. Allah berikan kita di dunia ini penuh dengan nikmat. Gebi rumah li Allah, gebi kendaraan li Allah, tubuh kita sehat, umur berkah, anak soleh dan solehah, istri kita solehah, tetangga kita baik, dengan saudara kita akur. Ini nikmat kelapangan yang Allah berikan. Syukur. Nabi Daud alaihi salam, kita kenal Nabi Daud itu nabi yang kaya. Lalu mampu mendidik anaknya lebih kaya daripada Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud merasa kurang bersyukur. Padahal seorang nabi, padahal seorang rasul, tapi merasa perasaannya kurang bersyukur kepada Allah. Itu nabi. Bandingkan dengan kita. Kata Nabi Daud kepada Allah, "Ya Rabbi, kaifa atiqu syukruk?" Wahai Tuhanku, bagaimanakah seharusnya saya bersyukur kepadamu? Wa antal ladzi tan'amu alayya, sementara engkau memberikan nikmat kepadaku. Itu Nabi masih bertanya. Pertanyaan itu, istifham itu bukan bodoh. Bukan Nabi nggak ngerti cara bersyukur, tapi merasa dalam jiwanya nikmat cukup banyak siang malam tak pernah henti. Rasa-rasanya masih kurang bersyukur kepada Allah. Itu seorang Nabi. Maka kelapangan demi kelapangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, mulut kita selalu berkata Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah zikir yang menunjukkan syukur kepada Allah. Sujud kita 5 waktu sehari semalam, itu bentuk syukur kita kepada Allah. Karena banyak kelapangan kenikmatan yang Allah berikan, hambanya terkadang qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Maka orang beriman, kata sahabat, nashkuru ala rakhai, ya Rasulullah kami bersyukur atas segala kelapangan. Yang ketiga, jawab sahabat, tanda orang yang beriman adalah wa narda bil qada'i, kami ridha atas segala ketentuan, kami ridha atas segala keputusan. Miskinkah, kayakah, kami ridha. Sehatkah, sakitkah, kami ridha. Senangkah, susahkah, kami ridha. Tangisankah, tawaankah, kami ridha. Dalam kondisi bagaimanapun engkau berikan kehidupan kepada kami, ya Allah, kami ridha. Itu tanda orang beriman. Sehingga dengan ada jiwa yang ridha, tidak akan lagi ada dalam hati penyakit syaitan. Menyokong ridha ketentuan Allah, tidak akan ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi hasud, hasad, buruk sangka, tidak ada lagi. Sebab apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Itulah yang kita terima. Kita tidak tahu apa rencana Allah. Allah memberikan sesuatu kepada kita, Allah punya maksud.
maka sifat yang tinggi derajatnya adalah ridha. Satu contoh, kita kenal dengan seorang ulama sufi kalangan perempuan, kalangan muslimah, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah sosok wanita solehah, ulama sufi kalangan perempuan. Rabi'ah ini hatinya hanya cinta kepada Allah. Tidak ada cinta selain Allah. Suatu hari Rabi'ah jatuh sakit. Datang santrinya jenguk. Kata santrinya, "Ya Rabi'ah, dikala orang sakit engkau doakan. Menyona kau sakit, menjak bagah-bagah nebuk sampai berdoa supaya yang sakit ini sembuh. Dan doamu mustajab wahai Rabi'ah. Hari ini engkau doakan, besok sembuh. Tetapi kata santrinya, kami heran. Kenapa giliran dirimu sakit, engkau tidak pernah kami lihat berdoa kepada Allah minta agar disembuhkan. Bahkan menyokong sakit dan melakukan doa boleh, tapi giliran ground sakit hantam kamu dengar doa. Kenapa begitu ya Rabi'ah?" Maka Rabi'ah Al-Adawiyah menjawab, "Wahai santriku, saya malu. Kalau saya meminta sembuh kepada Allah, berarti saya termasuk manusia yang mengeluh, tidak ridha apa yang Allah berikan. Sakit sehat saya ridha. Kalau saya meminta dan menangis cengeng di hadapan Allah minta disembuhkan, berarti saya lupa pada kenikmatan sehat yang begitu lama Allah berikan kepada saya. Duk nadrat demi sehat ya Allah, lu mana pernah pegang apa. Tapi pakar giliran dicabut bacuk nikmat sehat, jatuh sakit, saya mengeluh. Saya malu. Saya kapanpun tidak akan pernah berdoa minta sembuh. Saya tidak mau termasuk orang yang mengeluh atas musibah yang Allah berikan. Saya ridha apapun ketentuan Allah." Jadi warga saat dicok nikmat oleh Allah, pek tak ingat yang dicoknya. Tapi tak ingatlah dukna le nikmat yang dijuk katanya, yang kita jarang menyebut-nyebutnya, yang kita sebut selalu yang sakit-sakit. Ini bentuk ridha yang dipertontonkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Maka jamaah yang berbahagia, tanda orang beriman itu tiga. Yang pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, bersyukur atas segala kelapangan. Yang ketiga, ridha atas segala keputusan. Di ayat ini Allah menekan 2 kali takwa. Iman sudah. Di ayat ini 2 kali Allah menekan takwa. Wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sekali. Lalu yang kedua, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Satu ayat, satu kata 2 kali ditekan. Takwa, takwa. Ini juga menjadi ibrah kepada kita. Apa selama ini kita sudah bertakwa atau belum? Tadi hadis, sekarang ucapan athar. Kata Utsman bin Affan, alamatul khamsun hunna alamatul muttaqin. Tanda-tanda orang bertakwa itu ada 5. Jadi jamaah baru boleh kita mengatakan bertakwa menyuna 5 buah tandanya. Menyuhana 5 buah tandanya, rasa-rasanya malai dan pegah terus bertakwa. Awaluha, yang pertama tanda orang bertakwa adalah alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Tanda orang bertakwa yang pertama, tidak suka bergaul, tidak suka duduk-duduk dalam majelis yang sia-sia, majelis maksiat. Illa man yuslihud dina ma'ahu, kecuali majelis yang bisa membangkitkan, memperbaiki ketakwaan kita. Kalau ingin terjaga ketakwaan, maka cari majelis yang membangkitkan ketakwaan. Jangan duduk dengan majelis yang sia-sia. Sesoleh-solehnya kita tidak akan mampu merubah orang yang maksiat yang ramai. Tanya kira
Na orang yang duk orang kopi tengah main chip. Nam ziplohi, HP balik dengan kedek main chip. Kita nyo sirau dia soleh. Tak pakai jubah, tak pakai baju koko. Tadam itu waknya Nabi salim ke ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikeli rombongan main chip. Baik dia nak berapa tu pun duk eno ada main sama. Kenapa? Karena kita sendiri sulit untuk merubah majlis yang sedang maksiat. Maka kalau ingin bertahan ketakwaan, jangan gabungkan dirimu bersama dengan majlis maksiat, tapi man yuslihud dina ma'ahu. Carilah majlis-majlis, duduk dengan mereka yang dapat memperbaiki ketakwaan bersama mereka. Yang kedua, tanda orang bertakwa, yaqlibul farja wal lisana. Menjaga, memelihara kehormatan faraj dan lisan. Jangan katakan dirimu bertakwa menyemantang dua padu. Baik pegang bertakwa kalau masih pakai celana pendek. Yang namanya bertakwa terjaga kehormatannya. Dan lisan, jaga lidah. Jangan sampai ucapan kita melukai perasaan orang lain. Man kasura kalamu, kasura saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicara, banyak salah. Wa man kasura saqatuhu, kasura dunubuhu. Siapa yang banyak salah, banyak dosa. Wa man kasura dunubuhu, dakhalan nar. Barang siapa yang banyak dosa, tempatnya neraka. Le pegahaba, le salah, le dosa, neraka tempatnya. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan, wa idza asabahu syai'un qalilun minad din irtam dzalik. Tanda yang ketiga orang bertakwa, apabila ditimpa musibah besar tetapi dalam urusan duniawi, yarahu wabalan, memandangnya sebagai hukum karma. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Setiap dosa yang kita buat, musibah pasti kita terima. Itu namanya yarahu wabalan. Jadi kalau kita menerima musibah sifatnya duniawi, masih bisa tersenyum, berarti ini orang bertakwa. Sebaliknya, wa idza asabahu syai'un qalilun minad din, dan apabila ditimpa musibah dalam urusan akhirat, walaupun kecil, irtam dzalik, bersedihlah pada yang demikian itu. Inilah tanda orang bertakwa. Musibah dunia dia tertawa, musibah akhirat dia menangis. Makna musibah akhirat apa? Kenapa saya ya Allah hari ini tidak bisa sholat berjamaah? Sedih. Kenapa lewat challenge tidak bisa saya sedekah? Sedih. Kenapa saya semalam tidak bisa sholat tahajud? Sedih. Lebih kesempatan ya Allah tidak mau beramal, dia bersedih. Ini orang bertakwa. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda orang yang bertakwa adalah la yamla'u batnahu minal halali khaufan min an yukhalitahu haram. Orang bertakwa, tanda yang keempat adalah la yamla'u batnahu, tidak memenuhi perutnya, minal halali, dari halal sekalipun, khaufan, takut-takut, khawatir, jangan-jangan, min ayyukhalitahu haram, bercampur dengan yang haram. Jadi orang bertakwa itu makannya selektif. Kan akhairul lamrud. Orang bertakwa ini filter makanan, halal apa haram, apa syubhat. Jadi orang bertakwa itu hati-hati memasukkan makanan dalam perut. Makanya ulama-ulama terdahulu ketika kita undang kenduri, kadang-kala ada ulama dilindungi oleh Allah perutnya. Gemamah dia, gemut haideh. Gemamah tapi haideh gemut. Wadah gemut muntah lah. Bahkan perut dilindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya haram, apalagi syubhat. Syubhat apalagi haram. Maka orang bertakwa hati-hati memasukkan makanan dalam perut. Yang terakhir, yang kelima, tanda orang bertakwa adalah yaran nasa kulluhum qad najaw wa yara nafsahu qad halaka. Tanda yang kelima orang bertakwa adalah memandang orang lain bersih daripada dosa-dosa, wa yara nafsahu, dan memandang dirinya sendiri penuh dengan noda dan dosa. Itu orang bertakwa. Jadi kalau ada merasa diri bertakwa tapi memandang orang lain kotor, cuma elu masuk syurga, cuma elu yang taat, cuma elu yang saleh, cuma elu yang khusyuk, yang lain neraka madu, nyan kalau bertakwa.
Orang bertakwa itu memandang dirinya penuh dengan dosa, memandang orang lain surga, memandang orang lain bersih daripada noda dan dosa. Inilah 3 tanda orang beriman, inilah 5 tanda orang bertakwa. Barulah berani kita mengatakan saya beriman, saya bertakwa. Menyuhana 82 macamnya, baik pegah doa bertakwa. Mari sama-sama kita evaluasi diri, baik hati maupun jamaah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nabiyyan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Nahmadullah haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.